Kita lanjutkan ke Pak Khairul Anam. Kalau polisi mereka sudah menggelar olah TKP, kemudian pengumpulan bukti. Sedangkan dari sisi Komnas HAM ini instrumen pendekatannya bagaimana Pak Khairul Anam? Maksudnya instrumen pendekatannya bagaimana ya maksudnya? Untuk menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Karena kan kita juga ingin kalau Komnas HAM menegaskan kerjanya independen, tidak ada pengaruh, tidak ada intervensi sama sekali. Lalu apa ya yang akan ditempuh oleh Komnas ini Pak? Seperti kasus-kasus sebelum-sebelumnya, kalau kita membutuhkan satu tindakan misalnya untuk gelar perkara lagi, untuk rekonstruksi lagi misalnya ya kami akan melakukannya. Atau kalau kami membutuhkan misalkan keterangan ahli ya kami akan memanggil ahli dan lain sebagainya. Jadi persis seperti kasus-kasus yang lain. Jadi memang kami punya standar untuk menguji semua informasi, menguji semua fakta yang ujungnya adalah terang-benderangnya peristiwa. Oke. Itu penting. Jadi misalnya kok polisi melakukan rekonstruksi misalnya kayak di KM 50 ya silakan aja. Persis. Nanti kami juga kalau kami butuhkan itu ya kami akan melakukannya sendiri dan lain sebagainya. Pak Khairul, termasuk semua pihak nantinya memang kami mintain keterangan. Oke. Pak Khairul Anam, di luar banyak spekulasi liar Ya. beredar sampai saat ini. Masyarakat awam di sana banyak beredar spekulasi liar seperti itu ya. Apakah spekulasi-spekulasi itu juga nanti akan dicoba ditelusuri oleh Komnas HAM untuk mencari sebuah fakta-fakta atau seperti apa Pak Khairul Anam? Semua informasi penting yang ada dalam masyarakat, ya kami nggak mau menilai ini spekulasi ataukah enggak, analisis ataukah enggak, faktual ataukah enggak. Tapi semua informasi yang penting dalam konstruksi peristiwa, dalam peristiwa ini ya kami akan ambil dan kami akan uji kebenarannya, kami akan uji faktualitasnya dan kami akan uji apakah memang ini benar terjadi ataukah tidak, ataukah itu sekedar analisis ataukah tidak, persepsi ataukah tidak. Jadi kita memang itu biasa kami lakukan. Jadi memang salah satu tantangan yang paling berat adalah menguji semua informasi itu. Makanya salah satu yang paling penting adalah menggunakan ahli. Menggunakan metodologi yang juga bisa diukur kebenarannya, metodologi yang bisa diukur akuntabilitasnya. Apakah termasuk memanggil meminta keterangan dari Irjen Verdi Sambo, dari pihak keluarga Baradae atau mungkin dari keluarga Brigadir J juga dilibatkan semua Pak Khairul Anam? Ya pasti semuanya dilibatkan. Bahkan kalau itu tidak dilibatkan ya Komnas HAM yang salah. Karena prinsip kerja Komnas kan harus imparsial. Semua pihak punya hak yang sama untuk memberikan informasi. Semua pihak punya hak yang sama untuk memberikan bukti dan alat-alat penunjang yang lain untuk memastikan bahwa apa yang dia informasikan itu benar. Nah, kalau Komnas tidak memberikan kesempatan kepada mereka, kerja Komnas tidak imparsial dan itu salah. Dan itu tidak ada dalam kamus kami kayak begitu. Baik. Jadi semua pihak akan kami panggil, semua pihak akan kami mintain keterangan. Semua pihak akan dimintai keterangan, tapi tahap pertama akan dimulai dari pihak mana dulu Pak Khairul Anam? Apakah dari Kadif Propam dulu atau mungkin dari Baradae dulu atau mungkin ada pihak lainnya dulu yang akan dimintai keterangan? Itu strategi kami yang kami nggak bisa kami ungkapkan karena takutnya itu akan mempengaruhi nanti proses ke depannya. Tapi sampai saat ini kami sedang berproses untuk itu. Gitu ya, kami menyiapkan itu dan sebagainya. Dalam waktu dekat teman-teman pasti akan tahu apa yang proses yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan apa hasilnya. Dalam waktu dekat, dalam hitungan hari. Apakah termasuk yang kemarin Pak Khairul Anam, CCTV rumah rusak, kemudian dari orang tua mengatakan HP-nya diretas. Itu jadi salah satu bahan juga penelitian dari Komnas HAM nantinya? Semua hal, ya mau CCTV rusak, mau HP diretas, mau HP yang diambil, mau kedatangan sekian anggota kepolisian ada di Jambi sana, semua hal kami akan telusurin. Gitu. Termasuk juga misalnya tidak mendengar tembakan dan lain sebagainya, termasuk juga olah TKP-nya dan lain sebagainya. Kami akan telusurin semua. Baik Pak Khairul, ditahan sejenak kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali program kabar petang pemirsa, masih bersama dengan dua orang narasumber. Saya ingin ke Komnas HAM sebelum ke DPR. Pak Khairul Anam, kalau menurut Bapak, apa yang membuat Komnas HAM ini harus terlibat di sini? Apakah memang ada naga-naganya terjadi pelanggaran HAM di sana?
Enggak, kalau bagi Komnas HAM itu sesuai dengan prinsip di kami, SOP di kami, mandat undang-undang kami, kalau ada kasus-kasus yang mendapat perhatian publiknya luas, ya kami akan menanganin kasusnya. Jadi tidak perlu diminta atau karena ada atensi dari institusi tertentu, enggak kayak begitu bekerjanya. Makanya kemarin kami jelaskan kepada teman-teman di kepolisian bahwa kami sudah bekerja, sudah punya tim gitu. Nah, terima kasih kami dikasih kepercayaan, mau diajak bergabung, bahkan juga dijamin independensinya dan lain sebagainya. Tapi namun demikian kami tidak bisa bergabung dan kami akan bekerja sendiri dan akan saling berkoordinasi, termasuk juga kalau ada informasi yang harus segera di follow up, kita minta supaya segera di follow up oleh kepolisian, termasuk juga membukakan akses selebar-lebarnya. Dan itu menurut kami kita apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dan tim susnya. Baik, saya langsung ke Pak Jazilul. Komisi 3 melihatnya terjadi ketimpangan tidak antara mitra eksternal yang jumlahnya mungkin hanya Kompolnas dan juga Komnas HAM, tapi di internal ini kan lumayan gemuk yang bergerak untuk mengungkap temuan ini. Pak Jazilul. Tentu kami tetap percaya kepada kepolisian untuk mengungkap misteri dari kasus ini. Namun kami juga memberikan apresiasi kepada Komnas HAM, tadi Pak Khairul Anam, yang secara semangat untuk menggunakan fungsinya pemantauan dan penyelidikan secara independen dan imparsial. Oleh sebab itu, agar bisa memberikan arah dan isu ini tidak makin liar, saya harap Komnas HAM untuk secepat-cepatnya memberikan semacam penjelasan, klarifikasi awal, apa yang telah dilakukan. Kalau kepolisian sudah menyampaikan, Komnas HAM sudah menyampaikan, nanti akan memberikan kepastian kepada masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Setidaknya keterangan-keterangan awal yang sekarang simpang siur ini bisa dijawab oleh Komnas HAM. Dan menurut saya semangat tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul Anam, saya yakin mengarah ke sana. Sebab apa? Supaya institusi kepolisian dan institusi hukum kita tetap menjadi terjaga martabatnya, tetap dipercaya. Karena kalau kasus ini menyangkut antar anggota kepolisian yang saling tembak, maka Komnas HAM bisa memberikan penjelasan bahwa kepolisian akan bersikap profesional, objektif, dan terbuka. Komnas HAM juga akan melakukan kerja yang independen dan imparsial. Nah, saat ini masyarakat sedang menunggu mana sesungguhnya informasi yang valid, informasi yang objektif terkait dengan peristiwa ini. Karena apa? Terlalu banyak titik kejanggalan dan simpang siur yang berkembang di masyarakat. Meskipun kepolisian sudah menyampaikan setidaknya penjelasan. Tetapi tim gabungan yang dibuat, tim internal sampai hari ini belum memberikan hasil report kepada publik. Sementara publik terus menduga-duga, terus membuat spekulasi-spekulasi yang tumpang tindih, yang liar, yang akhirnya kalau ini tidak segera diberikan penjelasan kepada publik, maka institusi hukum baik kepolisian maupun Komnas HAM, Kompolnas dianggap tidak bekerja secara maksimal. Baik. Terima kasih Pak Jazilul Fahid atas waktunya bersama kami, anggota DPR dari Komisi Hukum, dan juga sebelumnya Pak Khairul Anam yang merupakan Ketua Komnas HAM. Selamat petang semuanya.